Mengapa harus ada 3 pribadi di dalam Trinitas, bukan 2 atau 4? Pertanyaan yang cukup menggelitik adalah mengapa di dalam Trinitas ada 3 pribadi Allah, bukan 2 pribadi maupun 4 pribadi. Bukankah Allah itu Maha Kuasa, sehingga Dia tidak memerlukan 3 pribadi? Memang tidaklah mudah untuk menangkap pengajaran tentang Tritunggal Maha Kudus. Analogi apapun yang digunakan pasti tidak akan pernah sempurna untuk menggambarkan Trinitas, sama seperti kita tidak dapat menggambarkan Tuhan dengan kata-kata kita. Santo Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, Ia bukan lagi Allah. Mari sekarang kita melihat mengapa di dalam Trinitas ada 3 pribadi, bukan kurang atau lebih. 1. Definisi Trinitas adalah satu Allah dalam 3 pribadi. Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 253, mengatakan, Tritunggal adalah satu. Kita tidak mengakui 3 Allah, tetapi satu Allah dalam 3 pribadi, Tritunggal yang sehakikat. Konsili Konstantinopel II, 553, DS 421. Pribadi-pribadi ilahi tidak membagi-bagi kealahan yang satu itu di antara mereka, tetapi masing-masing dari mereka adalah Allah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang sama seperti Bapa. Bapa dan Putra adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah menurut Kodrat, Sinode Toledo 11, 675, DS 530. Tiap-tiap dari ketiga pribadi itu merupakan kenyataan itu, yakni substansi, hakikat, atau kodrat ilahi. Konsili Lateran IV, 1215, DS 804. Perkataan satu Allah dalam 3 pribadi atau Tritunggal yang sehakikat dapat dijabarkan sebagai berikut. Hakikat atau esens dari Allah adalah satu, namun pribadi atau person di dalam Allah adalah 3. Hakikat adalah mengacu kepada pertanyaan, what is it? Sedangkan pribadi mengacu kepada pertanyaan, who is it? 2. Pertanyaannya adalah, mengapa pribadi di dalam Trinitas ada 3? Pertama kita melihat dahulu hakikat dari pribadi atau person. Boethius, An Individual Substance of a Rational Nature, Rationalis Naturae Individua Substantia, mengatakan bahwa, a person therefore is a complete and distinct, subsisting individual of an intellectual or spiritual nature, an individual endowed with rationality or intellect. An individual is one who is distinct from others but one in himself. Jadi, sebuah pribadi adalah satu individu yang lengkap dan berbeda dengan yang lain. Individu yang lengkap adalah individu yang mempunyai harkat atau dignity, yang mampu untuk melakukan sesuatunya secara bebas, yang mempunyai kemampuan untuk masuk dalam hubungan dengan yang lain, dan dapat memberikan dirinya secara bebas kepada orang lain. Nah, di dalam suatu relasi, harus ada yang memberi, yang menerima, dan apa yang diterima dan diberi. Yang memberi dan menerima adalah Allah Bapa dan Allah Putra, di mana Allah Bapa dan Allah Putra saling memberi dan menerima kasih, yang adalah Roh Kudus. Dan aktivitas memberi dan menerima ini berlangsung secara abadi atau eternal. Kita tidak dapat mengatakan bahwa di dalam Trinitas hanya ada satu pribadi, karena seseorang tidak dapat memberi kalau tidak ada yang menerima, dan seseorang tidak dapat menerima kalau tidak ada yang memberi. Kita tidak dapat mengatakan bahwa di dalam Trinitas hanya ada 2 pribadi, karena untuk memberi dan menerima harus ada sesuatu yang diberi dan diterima. Kita tidak dapat mengatakan bahwa di dalam Trinitas ada lebih dari 3 pribadi, karena ketiga hal tersebut, yaitu memberi, menerima, dan apa yang diterima dan diberi, telah cukup untuk mencakup seluruh relasi. Atribut-atribut yang lain dapat dimasukkan ke dalam 3 pribadi, dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi di dalam Trinitas hanya ada 3, yaitu yang memberi, yang menerima, dan apa yang diberi dan diterima. Silakan juga melihat Santo Thomas Aquinas, STI, Ki 30, A2. Dan bukti yang terkuat, tentu saja dari wahyu Tuhan sendiri yang diwahyukannya di dalam Alkitab, seperti, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan masih ada banyak kesaksian yang lain. 3. Mengapa harus ada Trinitas dengan 3 pribadi? Ada yang menyatakan bahwa Allah itu Maha Tahu dan Maha Kuasa, sebab itu satu pribadi Allah saja sanggup melakukan semua pekerjaan dan rencananya. Kita sebenarnya sependapat dalam hal hakikat Allah yang adalah 1. Pengertian Trinitas bukanlah Allah yang 3 dalam hakikat, namun 3 dalam pribadi. Jadi kalau ditanya mengapa harus ada 3 pribadi di dalam Trinitas, maka 1. Keharusan ini bukan datang dari diri manusia, namun Allah sendiri yang menyatakannya kepada manusia.
Trinitas adalah kehidupan pribadi Allah. Dan manusia tidak akan tahu, kalau Tuhan sendiri tidak menyatakannya kepada manusia, karena secara kodrat atau dengan akal budi manusia, maka manusia tidak akan dapat mencapai pengertian ini. Konsep Trinitas yang dinyatakan di dalam Alkitab, sebenarnya Allah hendak menyatakan siapakah dirinya yang sebenarnya secara lebih pribadi kepada umat manusia. Karena Allah sendiri yang memilih untuk menyatakannya kepada manusia, maka tentu saja ini sangat penting bagi keselamatan manusia. 2. Kita coba melihat manfaat apa saja dengan mengetahui konsep Trinitas. Hal yang mungkin paling mudah untuk dimengerti adalah dengan sosok Yesus, yaitu pribadi kedua di dalam Trinitas. Dengan Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, maka manusia mendapatkan begitu banyak manfaat untuk menguak misteri Allah. Sebagai contoh, manusia dapat bertumbuh di dalam kebajikan ilahi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman manusia akan berkembang karena Allah sendiri yang berbicara dan mengajar secara langsung kepada manusia. Dan kasih manusia kepada Allah menjadi lebih besar, karena melihat bukti kasih Allah yang begitu besar, yang dibuktikannya dengan mati di kayu salib, untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Karena melihat kasih Allah yang sedemikian besar, dan janji Yesus sendiri untuk memberikan kehidupan kekal di surga, maka manusia mempunyai pengharapan yang besar. Ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, adalah begitu penting untuk keselamatan manusia. Selanjutnya, Kristus telah menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi manusia yang sempurna, dengan cara menunjukkan kepada manusia untuk selalu melaksanakan kehendak Bapa di dalam kehidupan. Seluruh kehidupan Kristus dapat menjadi suatu pelajaran yang tak ternilai untuk membimbing manusia, yaitu menjadi manusia yang sempurna, yang memang diciptakan menurut gambaran Allah. Dan inkarnasi, juga membuat manusia untuk menghindari dosa. Manusia dapat mencontoh Kristus, sehingga manusia dapat dengan segala daya upaya menghindari dosa. Kerendahan hati Kristus juga menjadi inspirasi bagi manusia untuk tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Dengan Kristus disalibkan, manusia juga menyadari akan akibat dosa yang begitu jahat. Kristus juga menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa, di mana manusia dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa atau Aba. Dan Kristus juga menunjukkan bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya, yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Dan masih begitu banyak hal yang lain yang dapat kita petik dari misteri inkarnasi. Demikian, semoga bermanfaat. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.